selamat datang di episode 1 Bikul Bincang Kuliah. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik banget, pintar juga dari ITS. Namanya Atira Hirsyadea. Halo Dea. Halo semuanya, kenalin aku Atira Hirsyadea, bisa dipanggil Dea. Yeay. Gimana deh UAS-mu? Aman? Alhamdulillah aman. Masih nggak tahu sih, masih belum ada perbaikan-perbaikan. Oh, IPK belum keluar? Semoga enggak ya. Amin. Belum. Kalau Kamu jurusan apa deh kuliahnya? ya, jadi aku tuh jurusan desain produk industri di Institut Teknologi 10 November. Oh, keren nggak sih guys? Dispro ITS, waduh. Dulu waktu persiapan UTBK kira-kira buat nyiapin masuk ke ini Dispro. Aku tuh mulai nyiapin UTBK di kelas 11. Dari kelas 11 semester 1. Ya emang agak telat sih, tapi ya udah kelas 11 itu kelas 11 semester 1 udah mulai ikut bimbel kan. Nah, soalnya dari dulu aku tuh nggak pernah ikut bimbel, kayak privat doang. Tapi kayak udah mulai ngerasa nggak cukup gitu kalau cuma privat. Akhirnya aku bimbel. Nah, mulai kelas 11 semester 1 udah mulai nyicil dikit doang. Kayak cuma nyatet doang gitu. Belum yang latihan soal lebih banyak sih. Kayak di materi itu mulai kelas 11 tuh kayak mulai didalemin. Terus habis itu udah kan, terus kelas 11 semester 2. Nah, ini kelas 11 semester 2 itu baru kayak benar-benar kayak berusaha untuk mengerjakan soal kayak dikit-dikit itu nggak apa-apa gitu. Pokoknya setiap hari itu jangan kayak nganggur aja. Latihan soal ya. Waktu itu latihan soal aja pokoknya. Terus habis itu kelas 12 semester 1 itu kayak mulai kerasa gitu vibes persiapan UTBK. Semua anak jadi kelas 12 guys. Semua anak tuh kayaknya udah kelas 12 tuh wes terus pokoknya mulai belajarnya tuh serius gitu. Di bimbel mulai kelas 11 itu kelas 12 itu mulai di bimbel kita tuh dengerin yang benar, nyata, mulai latihan soal yang banyak itu mulai kelas 12. Terus naik lagi ke semester 2 di kelas 12 itu kalau aku sendiri aku tuh sering tambahan gitu di les-lesanku kayak setiap hari walaupun aku sendirian ya, even aku sendirian aku tuh kayak pokoknya aku harus tambahan, aku harus temu tentor gitu pokoknya. Soalnya aku tuh tipe yang ambis. Aku tuh tipe yang kalau belajar rame-rame tuh malah kayak nanti ngobrol gitu loh. Kalau aku ya, kalau cara belajarku itu aku lebih kayak nyatet sendiri, terus lebih baik aku tuh kayak konsul ke tentorku sendiri gitu. Soalnya kalau aku ada satu orang aja atau 2 orang gitu temanku yang belajar bareng, itu tuh mesti aku kayak langsung ngobrol gitu loh, jadi nggak jadi belajar. Makanya aku sering sendirian kalau belajar. Gitu. Berarti kamu gabung sama anak sekolah lain gitu ya? Atau apa sendirian pokoknya belajar. Terus waktu selesai? Ya pokoknya harus menghindari sama teman, soalnya aku nggak bisa. Waktu kamu selesai kerjain UTBK, perasaanmu yakin keterima atau kayaknya aku ragu deh gitu atau gimana? Pas abis UTBK itu kan ya pas UTBK kan masih deg-degan banget kan ya, tapi kayak ya udah kayak semua se-Indonesia kan masih juga deg-degan sih. Terus pas udah keluar tuh kayak wah kayak lega gitu, kayak ya lega tapi ya nggak lega banget soalnya kayak masih belum tahu. Terus habis itu pokoknya pas keluar terus kan udah dijemput tuh sama mama, terus kayak cuma bisa bilang ke mama, kan ditanya gimana kak abis UTBK gitu, terus aku cuma bisa bilang kayak wala quwata illa billah, kayak ya udah apapun itu. Iya benar. Udah kayak nggak bisa kayak ngomong apa-apa, kayak ya udah mau gimana lagi, udah selesai. Sekarang tuh kayak waktunya tuh berdoa gitu, mau yakin ya emang harus diyakinin dari hati sih. Kan kalau orang-orang kalau
kitanya yakin insya Allah itu semua itu akan lancar. Jadi ya udah walaupun agak ragu tapi ya udah diyakinkan aja, berdoa terus dan ya mempersiapkan buat ujian mandiri. Itu paling buat penting. itu plan B ya. Aku waktu selesai UTBK tuh cuman bisa kayak kan aku kan nggak bisa ngerjain yang kayak bacaan gitu kan, apalagi bahasa Inggris random pol. Aku cuma berharap pengetahuan kuantitatif. Jadi ya selesai UTBK udah perasaannya kayak mau nggak yakin itu, tapi ya harus meyakinin diri sendiri kan, jadinya sampai udah mood gak karu-karuan. Dulu FYI ya, dia ini waktu SMA tuh ambis banget sama kedokteran itu loh, sampai pernah ya dia itu ikut acara jalan-jalan ini loh ITS kan, berame-rame sih sama aku juga, tapi kebetulan kita di jurusan yang sama, teknik industri ya dia waktu itu, maksudnya tripnya sama. Iya tripnya sama, teknik industri sama. Nah dia itu selama tuh cuman itu kayak aku udah pusing, aku nggak mau kayak gitu, kayak nggak bakalan masuk ke ITS tuh, kayak nggak bakalan gitu loh, soalnya udah kayak pusing banget gitu. Terus tiba-tiba sekarang jadi anak ITS kan, karma jelas jauh banget guys, dari kedokteran ke desain produk tuh jauh banget kan. Ceritain deh kenapa kok kayak gitu. Jadi tuh pokoknya dulu awalnya kan, nah itu yang sama Gisha ke ITS. Pokoknya aku seumur SMA aku tuh nggak pernah ikut ini loh ITS. Pokoknya nggak pernah sama sekali. Soalnya aku tuh selalu ikut yang kayak matchpin yang ada di UNER. Iya. Aku tuh kayak selalu ikut matchpin, dentin, pokoknya yang gitu-gitu. Pokoknya nggak pernah pokoknya kalau teknik itu, pokoknya yang seputar kedokteran aja. Kesehatan aja, nggak pernah mau yang ke teknik. Nah terus kelas 12 itu kayak kan anak-anak tuh pada ikut, terus aku kayak iseng aja gitu, kayak gimana sih ITS itu, aku nggak pernah tahu sama sekali kan, soalnya aku tuh bener-bener nggak mau teknik. Bukannya sombong, tapi kayak jiwaku ini bukan teknik gitu loh, kayak aku keluar dari elit waktu itu pas habis itu sampai rumah aja aku kayak pusing gitu ngeliat barang-barang besi apa besi banget sumpah. Iya sumpah nggak bisa itu bukan jiwaku gitu. Makanya pas selama kan, jadi awalnya tuh kan aku alhamdulillah aku waktu itu keterima SNM kan, keterima kuota doang kan. Terus habis itu udah tuh kan dipanggil, terus konsultasi sama guru BK, sama guru bimbel, terus ditanya nih, kamu masuk mana gitu. Sedangkan peringkatku ini bukan peringkat yang aman buat di kedokteran gitu loh. Peringkatku ya biasa aja gitu, nggak yang kalau aku milih FK langsung keterima, enggak ya malah guru BK itu mesti ngomong, malah guru BK itu mesti ngomong, kamu itu nekat kalau ngambil kedokteran. Nah, tapi gimana ya? Jiwaku ini nggak suka, aku tuh nggak mau. Iya, aku tuh orangnya nggak mau menyesal pokoknya. Aku harus nyoba, nggak mau tahu, aku harus nyoba daripada aku nyesel. Pokoknya terus di bimbel juga, aku tuh kan udah konsul kan sama guru, sama tentor. Terus kan kalau di bimbelku tuh kayak ada persenannya gitu kan. Terus ya udah aku tuh kayak nyoba tuh FK gitu. Pokoknya yang pertama FK UNER, UB, pokoknya semua FK dicoba. Terus persenannya tuh kayak ya nggak sampai 90 gitu. Pokoknya kayak middle terus gitu. Terus habis itu tentor aku mesti bilang, coba deh yang selain FK. Terus habis itu aku nyoba bidan, perawat, pokoknya ini masih seputar kesehatan. Karena aku masih mikir jiwaku ini kesehatan, nggak ada tekniknya sama sekali. Aku nggak nyoba teknik sama sekali. Terus aku iseng kan sama tentorku, Pak coba deh kalau misalnya arsitektur atau desain interior di cafe gitu. Aku belum kepikiran desain produk sama sekali sih pas itu. Terus habis itu kayak persenannya tuh malah yang desain tuh tinggi gitu kan. Terus aku kayak
Duh, masa aku SNM nggak mau berjuang, masa langsung ke desain gitu. Iya. Terus akhirnya kan tentorku tuh bilang, ya udah coba aja SNM FKG UB. Terus ya udah pada akhirnya aku tuh nyoba SNM itu FKUNS yang pertama, terus yang kedua FKG UB. Terus ya udah kan, terus gak tahu, pokoknya aku nyoba dulu. Kan semua keputusan itu ada di tangan Allah, ya kan. Berjuang Terus habis dulu itu ya, yang penting. yang penting kita tuh berusaha gitu lah. Terus habis itu ya udah selama SNM kan terus aja belajar, terus buat SBM. So aku kayak mesti bilang ke orang, kayak teman-teman kan mesti bilang, nggak apa-apa, udah jangan terlalu berharap sama SNM, masih ada SBM. Padahal kan kayak kalau kamu keterima SNM itu kayak enak banget gitu loh. Tapi aku kayak masih, ya udah ada SBM, masih ada SBM gitu loh. Nah jadi terus singkat cerita, pas waktu pengumuman SNM, terus aku buka, terus kayak aku tuh udah kayak ngelihat teman-temanku tuh kayak udah diterima gitu. Terus aku tuh masih takut ngelihatnya. Terus habis itu aku nyari namaku, terus kayak ya Allah, astagfirullah, merah gitu kan tulisannya, kayak nggak diterima. Itu kan nggak kelas diterima rame itu guys. itu kayak pengumuman SNM ya pas rame banget. iya, aduh, cuma tuh rasanya kayak aduh gimana, SBM mana persiapan juga mepet, walaupun aku udah kelas 11 tapi itu gak cukup gitu loh. Soalnya aku kan kelas 11 tuh masih hura-hura, maksudnya belajarnya itu nggak belajar yang nggak bener-bener yang untuk UTBK gitu, masih untuk pelajaran biasa doang kan. Terus habis itu udah sedih banget kan pasti. Terus teman-teman itu pada nelpon, dia kamu gimana, aduh, terus kayak ya bukan rezekinya, terus mencoba tabah. Terus malamnya besoknya kepikiran banget pas lagi belajar untuk SBM. Setiap nemu soal sulit itu mesti kayak, ya Allah, tahu gitu aku ikutin kata-kata guru bimbel gitu, mesti aku bilang gitu. Terus tapi soalnya kan kalau desain kan nggak cuma nilai tapi ada portofolionya. Terus habis itu ya udah wes ikhlas lah, wes ya apalagi kan udah jalannya, terus harus jalan ke depan kan, nggak mungkin kita habis. Terus ya udah pas waktu SBM kan ya udah belajar terus makin terus-terusan. Dan aku itu anaknya tuh tipe yang ngeforsir gitu loh. Nah, ini nggak boleh sih sebenarnya. Jadi kayak belajar itu kayak terus sampai capek gitu loh. Jadi kayak sering sakit gitu gara-gara kecapean belajar gitu. Ya kan nggak boleh kan, sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu. Terus habis itu pas udah SBM kan kita udah sering kan tryout online, tryout dari bimbel, pokoknya berdasarkan hasil tryout itu. Terus kan pas SBM tuh konsulnya ke tentor bimbel. Terus habis itu bimbelku kayak ngecek nilai-nilaiku, terus kayak kan ditanya kamu mau mana, terus aku tuh kayak langsung bilang aku mau FK UNER pokoknya. Maksa, tapi emang pengen, gimana ya? Walaupun kamu tahu kayak kemungkinannya kecil, tapi kamu berusaha meyakinin pasti bisa dan gitu kan sih. Iya benar-benar. Ada bagusnya pasti tapi bisa. ada jeleknya juga. Iya, soalnya mamaku juga kayak bilang gitu pasti. Nggak apa-apa daripada nyesel gitu. Ya udah, aku daripada nyesel. Terus habis itu kan aku bilang, ya Pak, saya mau FK UNER sama FKG UNER. Pilihan 1, pilihan 2. Terus tentorku tuh kayak kaget. Tentorku tuh kayak shock dengan hasil tryoutku yang kayak biasa aja. Nekat. Makanya tentorku tuh kayak sampai speechless. Ya, kamu jangan kayak gitu juga gitu. Terus aku ya kan milih jurusan kan lama, terus milih, terus mikir, terus kayak tentorku ngomong, coba deh kamu pilih yang keduanya, cari yang aman, jangan nyari aneh-aneh gitu. Terus aku juga mulai ada rasa takut kan ya, mau nyoba tapi kan aku takut gitu.
akhirnya aku mutusin aku tuh pilihan kedua aku ambil perawat. Aku konsul lagi ke tentorku, terus tentorku bilang, loh kamu perawat sih pilihan kedua, harusnya kamu perawat itu nomor 1 gitu. Terus aku kan kayak, loh aku nggak mau, aku mau nyoba FK atau FKG gitu. Terus habis itu akhirnya ya udah kayak tentorku bilang, ya udah terserah kamu, kayak tentorku udah males kayaknya. Soalnya aku ngotot. Terus habis itu udah pada akhirnya aku tuh milih FKG UNER sama perawat UNER. Nah tapi pas SBM ini aku tuh kayak awal-awal banget tuh aku kayak bilang gitu ke mama, Ma gimana ya kalau misalnya pilihan pertama aku UNER, pilihan kedua aku ITS. Terus habis itu mama aku bilang, loh jangan, nanti takutnya nggak mau diduain itu loh. Nah kan dulu kan masih ada rumor-rumor kayak gitu kan, ya kita kan juga takut ya, kan kita belum berpengalaman kan. Terus habis itu ya udah deh, soalnya kan aku mikir aku juga pengen desain gitu loh, tapi lebih besar keminatanku di kedokteran. Terus habis itu pada akhirnya ya udah aku akhirnya nggak jadi milih desain sama sekali kan. Terus habis itu mamaku tuh selama perjalanan SBM itu kayak mesti bilang, coba daftar mandiri. Tapi aku tuh kayak mau nggak gitu loh, kayak asal daftar aja. Soalnya aku tuh di pikiranku aku tuh nggak pernah kepikiran sama sekali untuk jalur mandiri gitu loh. Ya Allah, astagfirullah sombong. Iya. Tapi kayak kalau mandiri tuh sungkan banget gitu loh sama orang tua, kan secara juga bayarnya akan lebih mahal, terus berjuangnya terus-terusan gitu kan. Bener-bener. Terus habis itu udah pas, nah ini kan pas pengumuman SBM, aduh itu kayak dari udah semingguan sebelum pengumuman tuh udah deg-degan banget. Pasti semua orang juga pasti gitu, soalnya SBM itu kayak kita, kalau kita anak-anak SMA mikir SBM itu kayak jalur terakhir banget gitu loh. Kayak siapa sih yang mau mandiri gitu loh, kayak Iya benar. kan SBM itu bener-bener kayak penentuan banget sih bagi aku, bagi teman-teman aku paling gitu. Ya kan Dis, pasti kamu juga gitu. Bener setuju. Terus habis itu pas udah pengumuman kan itu jam 3 tuh. Nah jam 4 itu nggak bisa dimakan. Ya Allah. Terus kan pengumumannya jam 3 dan aku jam 4 itu ada ujian mandiri UNS. UNS, Aduh. Terus aku tuh kayak rasanya parah. Aku kan pas ada ujian mandiri UNS itu kayak ngerjain dulu apa aku lihat pengumuman dulu ya gitu kan, maksudnya biar tenang gitu loh pikirannya kalau ngerjain dulu. Nah tapi terus aku tuh kayak mikir gitu, wes lihat dulu wes, siapa tahu aku lolos SBM nggak perlu ribet-ribet gitu kan. Tapi aku tuh posisi udah siap banget untuk ujian gitu loh, soalnya kan ya wes lah mau gimana lagi. Terus habis itu pas ngelihat hasil, jangan putus asa, tetap semangat. Aduh astagfirullah, itu kayak waktu itu kayak berhenti gitu. Kayak sumpah ini nggak hiperbola, tapi emang kayak aku kayak bener-bener kayak diem, terus kayak cuma bisa nangis, kayak nangis histeris gitu loh. Ya gimana ya, aku tuh kayak dari dulu aku tuh nggak pernah gitu loh kepikiran untuk mandiri, tuh nggak pernah gitu loh. Langsung tuh kayak kali nggak kepikiran sama sekali nggak pernah kepikiran kalau aku bakal di mandiri. Terus ya udah kayak terus itu kayak masih shock banget, dan dalam keadaan aku shock banget, mata masih sembab semua, merah-merah semua, itu aku tetap harus nge-zoom buat ujian mandiri UNS. Ya Allah. Terus kayak ngeliat kan, kalau nge-zoom kan ngeliat teman-teman tuh yang lain, terus kayak yang lain juga matanya pada sembab, terus kayak ya udahlah ya, ini emang takdirnya. Terus ya udah kan habis itu ngerjain lagi. Terus ya udah besoknya ada lagi tuh ujian mandiri UNER. Abis SBM itu, padahal itu kan kita kalau nggak lulus ya pasti kan kayak terpuruk banget kan. Tapi harus kayak kita tuh harus move on, harus berusaha gitu loh. Iya.
masih ada jalur lain, masih ada mandiri, banyak banget mandiri. Terus abis itu kan udah tuh FYI aku itu sampai tahun 2020 aku tuh tertolak 18 kali ujian. 18 kali guys, ya ampun. Banyak banget. Ya Allah. 18 Iya, kali. cuma kayak bener-bener dicoba semua soalnya kayak ya udah pokoknya nyoba dulu deh, nggak tahu masuk mana, kayak bener-bener gitu. Tapi pas awal-awal mandiri itu aku kayak semua yang aku daftarin tuh kayak FK gitu loh. Semua aku nyoba FKG kan. Kayak ya udah mungkin emang jalanku FK di mandiri gitu. Terus habis itu kapan ya? masih punya harapan, masih berharap. Terus udah tes, kan tesnya sampai banyak banget kan. Pokoknya sampai 18 kali tes gitu, ya Allah. Ya terus pokoknya kan setiap aku dapat info dari temen, dari Instagram, dari Twitter, pokoknya dari media apapun, aku tuh langsung kayak nyari, langsung terus kayak gercep aja, pokoknya aku harus ujian. Nggak tahu nanti hasilnya gimana, pokoknya aku harus berusaha dulu. Sisanya tuh terserah sama Allah kan. Terus ya udah aku ujian aja. Setiap minggu itu kan selalu ada pengumuman mandiri. Setiap minggu kayak ya sumpah aku kayak sebulanan itu nangis paling ya. Nggak sebulan ya. Berapa bulan ya kita itu pokoknya. Gara-gara COVID ini kan jadi makin lama kan. Iya. Berarti kamu seminggu dapat berita jangan putus asa gitu. Kayak, iya. Ya? Setiap minggu ya Allah, kayak benar-benar setiap minggu ada berita, ada info pengumuman, terus hasilnya kayak gagal, terus ya bayangin nih gimana ujian mandiriku tuh 15 kali lah ujian mandirinya, terus kayak gagal 15 kali kan kayak ya Allah. Terus pokoknya kayak aku bahkan sampai aku tuh trauma untuk melihat pengumuman itu, aku bener-bener takut banget, kayak sering mati rasa gitu loh, saking seringnya ada tulisan gagal dan warna merah. Aku benci warna merah. Suka warna hijau ya sekarang ya. Iya, dulu aku suka banget warna merah, aku benci warna hijau. Sekarang aku suka warna hijau. Terus habis itu udah pengumuman, pokoknya semua tuh aku coba. Pokoknya kita tuh harus nyoba semuanya. Terus habis itu ya sampai pokoknya pas udah pertengahan mandiri tuh kayak aku tuh kayak udah setiap ada pengumuman aku tuh kayak udah nggak excited banget gitu loh, kayak nggak ada ekspresi gitu loh, kayak mau hasil gimana ya udah kayak gimana lagi gitu loh. Sampai aku itu udah mulai mikir, wah nggak bisa nih kalau aku mikir FKG terus nggak bisa. Aku tuh ya udah, aku udah mulai, kan mandiri tuh ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu loh. Terus pokoknya aku ikutin terus, tapi pas udah gelombang 2, gelombang 3 kan udah wes kayaknya nggak berani deh kalau ambil FKG lagi gitu loh. Soalnya aku sadar aku itu nggak siap buat gap year. Kayak mentalku itu nggak sekuat teman-temanku yang di luar sana gitu loh. Jadi ya udah aku tuh coba awal-awal udah mikir gitu, aku tuh nyoba Kesmas, kesehatan masyarakat, biologi, terus pokoknya yang berhubungan sama kesehatan. Belum teknik-teknik. Terus abis itu udah kan ya hopeless banget pas udah menuju ke akhir mandiri. Bener-bener hopeless, kayak aku nggak tahu pokoknya aku harus kuliah di mana aja, nggak tahu pokoknya tahun ini aku mau kuliah. Soalnya aku tuh ingat guru fisika dulu tuh pernah bilang gitu loh, kuliah itu susahnya pas kita masuk. Pas udah menjalani tuh kata guruku tuh insya Allah gitu tuh bisa kalau kita yakin gitu. Terus akhirnya aku ya udah pokoknya aku harus kuliah. Sampai aku daftar itu UNESA. Padahal aku tuh benar-benar nggak pernah kepikiran aku mau jadi guru gitu loh, nggak pernah. Pokoknya yang penting nyantol. Pokoknya kalau udah nyantol itu wis gak apa-apa. Terus akhirnya aku mikir, aku
aku mandiri belum nyoba desain karena aku tuh males buat gambar portofolio. Ujian tuh bosen gitu loh, capek. Terus habis itu ya udah deh, daripada nilaiku kayak aku mikir nilaiku tuh udah nggak ngangkat. Terus habis itu terus aku putusin aku harus ngambil yang desain. Terus aku tuh nyoba itu ITB. Awalnya nyoba ITB kan, ya ITB sekelas ya? ITB. FSRD kan butuh foto tuh. Terus Ya. kayak gambar hitam putih cuma waktu 2 jam 3 jam, terus kayak ya Allah shock banget. Terus ya udah gambarnya jelek banget. Terus habis itu yang ITS aku nyoba ujian mandiri ITS. Akhirnya aku menuju ITS guys. Terus habis itu aku nyoba bilang pertama itu arsitek, desain produk, sama DKV. Desain produk ini aku bener-bener kayak awam banget, nggak tahu desain produk pokoknya ngapain, nggak tahu, pokoknya aku ambil aja soalnya aku belum minat sama interior. Terus habis itu nggak tes sih kalau itu pakai nilai UTBK. Terus habis itu ternyata pas ITB tuh ya jelas ITB ya, dengan nilaiku segitu, gambarku begitu, ya kan pasti nggak diterima. Nah, terus habis itu yang ITS juga aku kayak udah berdoa banget, aku udah ya emang harus berdoa terus ya. Terus akhirnya yang ITS itu ternyata aku juga nggak keterima. Hah? Kayak gitu. Terus aku tuh akhirnya aku nyoba vokasi ITS. Nah, tahu kan vokasi ITS itu jurusannya tuh teknik semua. Teknik. Iya. Yang satu itu ada yang nggak teknik, itu statistika bisnis. Tapi kayak peminat statistika bisnis itu luar biasa banyak banget kan. Dan aku tuh daftar situ. Oh ya. Terus habis itu aku tuh nggak daftar gitu loh. Awalnya tuh kayak apa aku statistika bisnis ya kan, kayak aku tuh masih minat ya kayaknya bisnis. Terus habis itu udah konsul sama teman-teman juga, ngeliat di webnya ITS kan juga ada kan. Terus habis itu enggak deh, kayaknya statistika bisnis itu peminatnya tuh membludak banget. Terus habis itu akhirnya aku tuh nyoba yang peminatnya bener-bener yang kayak lumayan dikit peminatnya, kayak jadi akhirnya pilihan pertama aku itu teknik rekayasa bangunan air. Terus kayak mama aku pas aku milih gitu tuh kayak ketawa gitu, hah teknik gitu. Terus aku juga kayak banget ya soalnya. Iya, kayak bener-bener gak bisa. Terus kayak sekeluarga aku juga tahu kalau aku tuh gak minat banget, soalnya emang kan kalau gak minat kan 4 tahun ngejalanin kan juga gimana gitu kan. Terus habis itu yang kedua aku milih otomasi tuh kayak elektro gitu kan. Nah dia tuh pas itu mamaku lagi keluar kota, terus aku itu pengumuman di rumah cuma berdua sama adikku, pengumuman ITS yang vokasi kan, yang awal tadi kan nggak keterima. Terus habis itu yang vokasi itu mamaku baru pulang, terus mamaku kayak ayo kak buka, tapi aku kan ya apa ya udah males banget gitu loh ngeliat pengumuman, kayak nanti aja gitu loh. Terus habis itu kayak ngelihat teman-temanku udah, pokoknya di antara teman-temanku yang sisa itu cuma aku gitu loh, kayak cuma sisa aku doang yang belum keterima apa-apa gitu loh. Terus habis itu pas ternyata buka, terus kayak selamat Anda keterima di teknik. Terus aku tuh malah ketawa gitu. Ketawa soalnya aku ya, terus mamaku juga ketawa, nggak apa-apa alhamdulillah gitu. Terus aku kayak nelpon temen-temenku yang deket-deket tuh kayak aku lo keterima di teknik gitu. Terus kayak langsung ketawa gitu, sumpah aku nggak nyangka banget gitu. Terus tapi itu dalam hati itu aku mesti bilang kalau aku emang keterima teknik ini, wis aku tahun nggak apa-apa aku jalanin, mungkin emang rezekiku di situ. Tapi aku tetap mau nyoba gitu loh SBM, soalnya kan masih penasaran sama FK. Soalnya kan kalau teknik nggak tahu, di pikiranku tuh aku nggak tahu kayaknya berat banget gitu kan. Terus udah tuh itu udah bersyukur banget sih dapet teknik itu, banget. Terus habis itu malamnya kan ini udah ketawa-ketawa nih, udah keterima. Malamnya tuh mikir, loh ma nanti berarti kalau di teknik
megang-megang obeng kayak gitu, aduh pusing gitu. Kemarin aja ini loh ITS cuma muter-muter udah pusing. Terus habis itu mamaku bilang ya udah jalanin dulu nggak apa-apa. Terus ya udah, terus ternyata Rek, sumpah ini tuh kayak keajaiban banget, mukjizat banget dari Allah Rek. Tiba-tiba besoknya pas maghrib aku tuh dapat SMS dari ITS, terus bilang kalau aku itu masuk pemenuhan pagu untuk desain produk. Jadi kan awalnya nggak keterima tuh di Mandiri ITS yang awalnya, terus tiba-tiba kayak ada yang mengundurkan diri gitu, terus jadi nama aku naik kan. Jadi kayak ya Allah, maghrib aku dapat berita kayak gitu kan, kayak ya Allah seneng banget gitu loh. Akhirnya aku nggak teknik, alhamdulillah. Aku merinding gitu. loh aku. Sampai tuh kayak Plus. ya kan, itu kayak bener-bener mukjizat banget sih. Soalnya siapa sih yang ngira kalau bakal di SMS kayak gitu? Ya Allah, padahal malamnya aku bener-bener mikir gimana hidupku kalau aku di teknik gitu loh. Terus ya udah kayak langsung kayak langsung aku kasih tau mama aku, terus kayak seneng banget gitu loh. Ma, kakak keterima desain produk gitu. Terus kan ya Allah, alhamdulillah desain. Kayak desain itu masih nyantol sama otakku, itu masih nyantol kan. Pas sudah keterima itu terus kayak seneng kan, tapi masih bingung soalnya masih mikir gitu gimana nanti kan tekniknya keterima. Dan aku lucunya aku tuh udah upload ribbon teknikku di Instagram. Vokasi kamu udah upload kan ya Twitter? Iya, aku tuh udah upload ribbon vokasi. Terus kayak semua kayak udah bilang selamat deh gitu. Terus kayak besoknya aku bener-bener tak hapus, terus habis itu aku upload lagi ribbon desain produk. Terus kayak ya Allah malu. Iya, itu pada tanya semua gak sih? Iya, itu pada tanya, sumpah, itu pada tanya. Dipikir aku nyogok kali ya. Pada tuh kayak aku setiap ditanya itu aku langsung nge-screenshot SMS-ku, itu langsung tak screenshot kasih mereka. Ini loh buktinya aku tuh ada SMS-nya asli dari ITS. Terus habis itu ya udah akhirnya setelah konsultasi sama mama sama teman-teman mamaku juga yang udah berpengalaman, akhirnya aku tuh jadi desain produk industri. Sumpah tuh kayak ya Allah, perjalanannya tuh panjang banget. Bahkan aku tuh sampai pas mandiri aku milih jurusan IPS di UPN, aku juga nyoba kan jurusan, aku tuh ambil ilmu komunikasi sama administrasi bisnis. Kamu mandiri UPN juga? Iya, tapi nggak lolos. Ya Allah, sumpah ya banyak banget, bener-bener banyak, sebanyak itu. Sampai rasanya tuh sungkan gitu loh setiap minta bayar pendaftaran kan. Biaya pendaftaran mandiri kan 200, 300 gitu loh. Kayak lama-lama tuh sungkan gitu. Satu ujian itu 200, daftar aja kalau nggak pakai ujian kan 150 kayak gitu, 18 kali. Ya Allah, gimana lagi, aku bener-bener aku kayak kalau aku ngeliat teman-teman yang gap year itu kayak mereka tuh kuat gitu loh mentalnya, sedangkan aku tuh mentalnya nggak sekuat mereka untuk menjalani gap year. Kalau bukan rezekimu, kamu mau nyoba sampai berapa kali pun ya gak bakalan dapet gitu kan. Tapi ya, bener. kalau udah jalannya, meskipun kamu nggak keterima itu pasti ada yang ya nggak kayak SMS itu kan tiba-tiba itu aku sih banget merinding. Iya, sumpah itu, aduh. Ya kan? Emang nggak. Siapa yang ngira coba di SMS? Iya. Emang kalau udah rezeki itu ada yang ngatur lah. Pokoknya kita jangan maksa aja pokoknya. Udah jalanin aja apa yang di depan gitu kan. Bener-bener. Semenjak mandiri tuh jadi kayak banyak hikmahnya gitu loh. Kayak kamu mau jurusan apapun, kamu mau univ manapun, kalau kamunya sendiri mau berusaha, ya nggak ada yang nggak mungkin buat kamu sukses gitu loh. Iya kan? Iya benar setuju. Terus dari yang kamu ditolak ini kamu jadi kayak apa ya? Kuliahnya jadi serius sih, setuju nggak? Iya. Aku jalani kuliah, jadi aku harus lebih baik. Iya benar, apalagi kan mandiri gitu. Terus kayak
harus serius lah, pokoknya aku harus jadi orang sukses gitu loh. Ya makanya aku masih berusaha sih, kan juga masih belum jadi apa-apa, masih baru lolos doang, perjalanan masih panjang banget sih. Terus kalau dari lingkunganmu ada yang underestimate nggak sama kamu yang lolos ini? Kenapa? Ada yang underestimate nggak, kayak kok mandiri gitu kan? Biasanya banyak kok orang-orang kayak gitu. Iya sih, itu banyak banget yang underestimate, apalagi aku jurusan desain kan. Pasti kayak, oh desain, gambar doang ya kerjaannya, kayak ya kayak udah biasa gitu loh digituin sama orang. Kayak orang-orang kan mesti kalau misalnya tanya, dia masuk ITS ya jurusan teknik apa, terus kenapa enggak desain produk industri, tuh kayak oh alah, kayak gitu loh, kayak ngerti nggak sih, kayak mereka tuh kayak banyak orang di Indonesia tuh masih menyepelekan gitu loh, apalagi mandiri kan. Padahal kalau misalnya aku merasa diriku sendiri, masuk mandiri tuh nggak cuma kamu bayar doang terus kamu langsung auto masuk gitu loh. Soalnya kamu kalau di mandiri, mau jurusanmu apapun itu semua tuh ketat banget. Beda gitu loh kalau sama SBM kan masih ada kayak jurusan yang kayak agak nilainya agak kecil bisa masuk tuh. Kalau mandiri tuh enggak, soalnya semua orang yang enggak lolos SBM itu nyoba. Jadi semua di mandiri jurusannya nggak ada yang renggang. Pokoknya di mandiri semua itu rame semua. Terus pesanmu apa deh buat adik-adik kelas yang mau SBM tahun ini, bulan April? Aduh, Ya, pokoknya buat adik-adik kelas itu semaksimal mungkin belajar, berdoa, minta maaf sama orang-orang, dan minta doa restu orang tua. Terus kalau misalnya berdoa, jangan sampai kita itu mendikte Allah, jangan sampai memaksa. Jangan gitu loh. Karena semua itu ada jalannya. Mau kamu jengkang-jengking usaha, kalau emang kamu belum takdirnya di situ ya kayak gimana lagi gitu loh. Pokoknya semangat terus buat adik-adik kelas. Adikku juga tahun ini FYI UTBK. mau masuk apa? Masih belum tahu sih, aku belum tanya. Semangat Gitu pokoknya. Iya. Pokoknya buat adik-adik semuanya semoga sukses. Semoga dari ceritaku tadi tuh dapat menginspirasi biar kalian tuh lebih giat lagi belajarnya. Yang baik silahkan ditiru, dan yang buruk itu jadikan pembelajaran aja, jangan ditiru. Oke? Itu aja guys. Makasih deh. Semoga dari video episode 1 di Cool kali ini bisa jadi motivasi buat adik-adik pejuang SBM UTBK tahun 2021. Semoga dapat PTN yang terbaik ya. Makasih deh. Amin. Makasih Gisya. Dadah.